Kakak Iyat. Iya, Kak Iyat. Iyat. Kak Iyat. Oh, Nama- kakak. Nama panjangnya siapa tadi? Muslihat. Muslihat. Muslihat tapi dipanggil Iyat. Iya. Nama Iyat panjangnya? Hah? Nama panjangnya? Tipu. Tipe Muslihat. Kayak Ada bikin kamu gak nyaman gitu ya? Gitu. Kayak mimpi buruk, ada di Iya. rumahnya dikasih gitu-gitu ya. Sering sih lebih ke Tapi bukan di pelet ya itu namanya. Itu disantet namanya. ya bisa jadi. Kalau di pelet tuh Ya, kamunya suka kalau sama pelet dia. sama santet beda. Kalau pelet kita suka lebih ke suka kan. Mm-mm. Kalau pelet itu lebih ke orang tuh benci. Tapi ini menarik. Serang Banten itu kan mayoritas Sunda ya. Kan Sundanya Sunda Banten. Nah, bedanya apa sama Sunda Bandung gitu? Kalau Sunda Bandung itu udah kayak kecampur bahasa Indonesia nggak sih? Kalau Sunda Banten itu benar kayak Sunda semuanya gitu, tapi dengan logatnya bahasanya kayak mungkin didengar kasar gitu kan. Oh, Sundanya Sunda Iya, kasar iya, ya. iya sih, iya sih. Kayak Kayak- nadanya aja kayak lebih udah keras. tapi padahal tinggi. kalau orang yang sesama itu udah biasa gitu. Iya, iya. Tapi orang yang denger itu kayak nadanya tinggi gitu. Assalamualaikum, mohon wassalam. Balik lagi di SKS Santai Kayak Saudara bersama gue Nisa Latas dan Toti Ali Gibran. Assalamualaikum Toti. Waalaikumsalam Kanca. Aduh, Toti kedatangan temennya ya katanya ya. Iya. Tempat waktu itu Toti belajar ilmu hitam. Kacau yang kebal-kebal. Apa namanya? Debus. Debus. Itu debus ya namanya ya, kalau ilmu itu ya. Iya. Iya, yang kayak nggak ke ini kegorok gitu kan. Oh itu debus. Iya, debus, masih Oh. termasuk debus. Jadi temennya Toti Yep. dari Serang, Dari Banten. Serang, Serang Banten. Serang Banten. Nah, Halo. kenal kakak Yo. kakak Iyat. Iya, Kak Iya. Iyat. Kak Iyat. Oh, Nama- kakak. Nama panjangnya siapa tadi? Muslihat. Muslihat. Muslihat tapi dipanggil Iyat. Iya. Nama Iyat, panjangnya? Hah? Nama panjangnya? Tipu. Tipe Muslihat. 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 Iya, Muslihat Hayati. Wah. Muslihat Mm-mm. Hayati. Muslihat artinya apa sih? Di Muslihat apa sih di Taktik ya, taktik. Upaya. entahlah itulah pokoknya Hayati aduh. apa tuh? Hayati cahaya mungkin. Cahaya. Taktik cahaya. Berarti manggil Iyat ya? Iya, Iyat aja. berarti ini ya dari Serang, Serang. Banten. Serang Lahir di Banten. sana ya? Iya, lahir sana, Serang Banten. Tapi aku Serangnya dari perbatasan gitu. Mhm. Aku jatuhnya masuknya ke Rangkas. Orang khas Bitung. Bitung. Rangkas Bitung. Deket juga kan, maksudnya kalau naik kereta tuh kan. Dekat. Yes, Lumayan lah ya. Ujung. Iya, Oh, paling kalau ujung ya. paling Ya, ujung. kalau Rangkas Bitung ujung. Tapi ada Paling lagi yang lebih ujungnya Maja. lagi. Enggak, langsung Serang. Oh langsung Serang. Serang. Ada? Ada. Tapi dia keretanya beda kayak ekonomi kayak gitu. Oke. Kalau sampai Rangkas kan KRL ya. Iya, KRL. Nah, sana ke ekonomi Serangnya biasa. lagi ekonomi biasa. Kayak gitu. Oh, aku pernah Kemana? ke Merak Kecil. Iya itu ke situ Merak. Merak Kecil namanya, Iya. Merak Kecil. Pantai, Mm-mm. ke pantai. Iya, pantai. Aku naik kereta. Pulau kecil situ. Iya, pulau Oh. kecil. Mm-mm. Cuma modal berapa ya? 50.000 pokoknya udah bolak-balik ongkos semua segala macam. Naik kereta. Naik kereta. Dari stasiun ke sananya jauh. Oh, naik angkot cuma 5 menit ya kayaknya. Mm. Seru banget. Itu udah sama nyebrang perahunya segala macam cuma 50.000 pokoknya habis. Murah sih enak. Seru juga. Boleh lah Langsung ke kapan-kapan pulau. kita ke sana ya. Boleh, boleh. Berarti Iyat Serang ya. Kalau bicara Serang Banten tuh kan kayak identik dengan hal-hal mistis ya. Iya, bisa. Hati-hati orang Serang, hati-hati orang Banten. Pedalaman cewek nih. gitu ya. Punya ilmu Agak- selalu agak kalau dari takut. mana Banten, punya ilmu nih. Ilmu, Iya. aduh. Tapi emang iya nggak sih maksudnya Hah? se- Tapi nggak semuanya Semistis punya itu kah? itu. Tapi kayak ke dalam itu ke dalam, ke pedalaman sih jatuhnya. pedalaman tuh mana Baduy? Bukan ke Baduy, Kemana? kayak daerah Oh. Paneglang gitu kan. Itu jatuhnya pedalaman. Oke. Jadi oh, kayak- Paneglang. Baduy termasuk dalam juga sih. iya. Kalau kakak nggak sampai Nggak. sana, Enggak, aku masih kayak kesininya aja, perbatasan ke Jakarta juga deket, nggak jauh. berarti nggak punya ilmu apa? Gitu. Nggak punya ilmu aku mah. Ilmu. Kalau yang kesini nggak, ilmunya mungkin kurang kali ya. Hmm. Tapi ada aja sih. Iya kan. Tapi di sana. kebanyakan yang kayak gitu di dalam, Hmm. di dalam. Iya, iya. Kirain kakak punya, siapa tahu bisa teleport atau Eh. apa gitu ilmunya. Soalnya Bisa tadi lagi ngilang. deketin cewek kali aja bisa dibantu. Ada juga kalau kayak gitu. Ada. Oh kirain yang ini Nggak ada. doang. Macem-macem Kayak kebal-kebal Toti. doang. Enggak banyak kok. Itu Kayak apa pelet ya?
Kayak gitu. semacam pelet ada ya Oh, kayak gitu. apa Kanca yang bisa bikin cantik? Kayak di Skincare. Bukan apa sih? Ke dokter Kayak susuk. kecantikan Kayak apa? susuk. Iya, gitu. susuk. iya. Iya macam-macam sih. Tapi kehidupan di Serang tuh seperti apa sih sebenarnya? Di Serang santai aja biasa kayak gitu kesehariannya, mungkin kebanyakan orang juga ngerantau sih. Ngerantau ke Jakarta ke Tanah Abang gitu kan. Kebanyakannya nggak pada jauh juga, tapi sekalinya jauh bahkan ke luar kota gitu kan. Kalau orang-orang situ ya kebanyakannya. Ya pada tetap merantau ya, Mm-mm. karena kalau di sana malah takutnya jadi kayak nggak berkembang. Gitu. Terus kayak pekerjaannya kan lowongan pekerjaan juga terbatas. Kalau pekerjaan di sana kebanyakan pabrik, cuman pabriknya tuh pakai admin gitu ya, admin. Oh untuk adminnya. Iya, adminnya, makanya kebanyakan orang pasti kesini sih ke Tanah Abang. Kalau pakai admin kan kayak 4 juta, 5 juta gitu. Oh ada yang caloin gitu. Iya calo, padahal dari sananya emang nggak ada kayaknya ya. Itu calonya aja, kayak Oh. 4 juta, 5 juta kan lumayan sayang. Orang yang mau Kalau- cari uang malah ngeluarin Iya, uang ya. Kalau aku sih lebih ke ngapain gitu pakai admin kayak gitu, mending pakai usaha sendiri ya nggak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya kita cari kerjaan yang lain. Oh berarti harus ini Tot bayar di depan dulu Tot. Yap. Iya. Kayak mau masuk polisi ya? Enggak, katanya kan ada namanya, katanya apa namanya? Ternyata kayak sekedar masuk kerja gitu-gitu aja ada ini juga. Iya. Tapi masih di sini mah kayak gitu ya. Apa juga diduitin ya. Bener. Iya, Bener. benar. Berarti kamu merantau dari tahun berapa ya? Aku merantau dari tahun 2012. 2012. lama. Berarti udah lama. Pas kiamat ya? Selamat kan? yang waktu viral. Yang waktu viral itu Kakak ya. percaya? Enggak. Oh, enggak. Iya. Orang Pokoknya mau kiamat malah ngerantau. aku ngerantau dari tahun 2012. Sebenarnya itu aku kan sekolah ya, SMA. Nah, karena teman aku ngajakin kerja dulu yuk kita di konveksi gitu kan, kata dia. Masih seminggu ini kemasuk, ya udahlah. Nah, kerja tuh dapat gaji karena tahu uang mungkin ya. Udah nggak mau sekolah gua gitu kata teman. Bertiga tuh kerja di konveksi. Nah, ngikutlah teman. Udah nggak sekolah dari situ. Waktu itu gaji Merantau. pertama di konveksi berapa? 35. 3,5 juta. Enggak, seharinya 35. Oh sehari 35. Oh hitungannya harian. Ini Iya, 2012. 2012. 35 gajinya, tapi kita ada target juga. Bisa jadi itu seharinya 50 kalau kita nyampe target. Ya, lumayan ya bisa sebulan 1,5 lebih lah bisa tuh. Udah kenal uang hari gitu kan lumayan. Kalau ya. tahun segitu gede jatuhnya. Tahun 2012 Hmm. itu gede dapat segitu. Terus dari situ kemana? Berapa lama di konveksi kamu? Konveksi cuma 3 bulan. Karena nggak kuatnya kita sip malam dari jam 7 malam sampai 7 pagi. Aku mending ngantuk pisan. Itu udah makanya dari situ udah nggak kuat, pindah lagi ke Menteng. Menteng kita kerjanya di bagian refleksi. Tapi Oh aku pijit. aku Plus kasir sih. nggak? Enggak. Plus makan. Pijitnya gini. Oh, bisa. Berasa. Iya. Aku kasir di situ cuman berapa bulan ya? Sekitaran 3 bulan juga sih. Karena kan aku kasirnya kan ada 2. Aku bagian kasir. Nah, yang satunya kan keluar. Terus aku sendiri. Yang lainnya kan kebanyakan karyawannya cowok kan. Nah, aku nggak dibolehin sama orang tua. Jadi udahlah suruh resign. Namanya juga masih umur berapa tuh takut kan. Ya udah resign. Dari situ baru pindah ke Tanah Abang, kerja di Tanah Abang dari tahun sekitaran 2013 kali ya, segitulah. Nah dari situ udah manjang sampai sekarang di Tanah Abang terus. Oke. Nah kalau kerja di refleksi itu ada yang goda-godain gitu kan biasanya banyak tuh yang nakal-nakal tuh. Dapat Kalau tawaran-tawaran menarik. Apa tuh? Apa tuh? Ada Kalau nggak? aku di situ enggak sih, karena aku bagian kasir. Kalau bagian pijitnya mungkin ada aja ya, soalnya kebanyakan kokoh-kokoh yang datang. Di situ juga yang pijitnya karyawannya yang cewek waktu itu 2, yang keluar 1 karena dia kerja kuliah lah, dia sibuk juga. Nah, aku berdua makanya situ, yang 1 pijit. Kalau aku bagian ini doang kasir aja. Nah lalu pindah ke Tanah Abang kerja sebagai Sales toko. di Di toko. Aku dari situ di toko terus. Toko Udah berapa? apa? Baju. Baju meja. ya? Toko baju. Tapi sampai sekarang aku juga masih jualan online. Oh online. Jadi kita apa aja lah yang dijalanin gitu kan. Setuju Apa kayak aja, afiliator gitu ya, Mm-mm. affiliate gitu. Aku nge-lab juga pernah, nge-lab sampai pokoknya apa aja lah, nge-lab, jualan, kayak
angkringan kayak gitu. Pernah pokoknya pulang kerja dari toko langsung lanjut angkringan kayak gitu. Semangat sekali ya. Cari Cari duit. uang. Sesuai namanya kan, Kak. Apa? Itu Kak, apa tadi? Muslihat Muslihat Hayati. Hayati, emang pekerja keras. Iya, tapi memang itu namanya merantau gitu ya. Kita harus cari- bener-bener Cari sampingan, kita nggak Bener. bisa ngandelin kayak Kayak pekerjaan nggak satu ini aja. Karena hidup di Jakarta kan lebih gede juga biayanya. Itu berarti kakak tadi masih sekolah udah ngerantau? Ah, Habis pokoknya itu lulus SMP, oh, lulus lulus SMP. SMP. Nah, mau lanjut kan ke SMA, Malah kayak kerja. mos kayak gitu kan, mau mos seminggu ke oh mos. iya. Nah, sebelum masuk tuh kan masih ada lah jadwal seminggu lah gitu kan. Cari. Lah, berarti mama lu udah bayaran dong. Ah, Udah bayar uang udah. sekolah. Udah beli buku, beli baju, beli. Atau mahal. Gue pikir ya lulus udahlah nggak mau main-main Iya dulu udah aja. semuanya, tinggal padahal udah tinggal nunggu mos doang udah kayak gitu kan. Gara-gara temen kayak sekolah yuk, kerja yuk seminggu gitu. Udah tahu duit udah kagak mau ini, Sekolah nggak lagi. mau sekolah lagi dari situ. Udah itu habis itu udah nggak lanjut. Enggak, Udah kerja. diomelin udah tuh dari- sebenarnya diomelin. Iyalah pasti. atuh. Udah beli ini itu tapi ya udahlah, akunya juga kayak pengen kerja aja sih gitu. Udah tahu duit. Makanya dari situ wah, dapat duit nih, bisa apa aja kita beli sendiri gitu kan, gak minta orang tua. Dari situ pokoknya aku gaji pertama itu kasih semua ke orang tua. Aku cuman kayak megang berapa gitu kan buat ini. Kalau makan kan waktu itu masih kita kasbon kan, bisa kasbon. Nah, aku punya uang langsung kasih tuh ke orang tua semuanya. Berarti umur berapa kali itu? Pertama kali 15. 15. Ya, sekitar segitu. Sekarang lah ya. umur? Sekarang udah mau 28. Udah jam terbangnya udah tinggi ya. Iya. Tapi ada kagetnya nggak kayak shocknya nggak dari Serang terus kayak kamu merantau di sini pasti kan beda ya secara kehidupan. Terus kayak harga-harga makanan juga kan atau pasti beda tempat tinggal Iya. teman-teman. Ada yang bikin kamu kaget apa? Ya makanan juga kadang ya kok lebih mahal gitu kan. Wah, ini mahal banget. Biaya hidup kita di Jakarta ternyata mahal juga ya gitu. Apa-apa kayak bayar ini gitu Udah kan. bayar ya. Toilet aja kan bayar, Iya. nggak ada yang gratis. Kalau paling aneh ada nggak selama berapa tahun tuh kerja di 15 sampai 28? Kerjaan yang paling aneh atau paling apa gitu? Paling ada sih, aku pernah di bagian trading. Trading. Trading Trading. lumayan kan ya. Kita cari Klien. klien dari situ. Nah, katanya kita kan harus cari customer dong, kayak target gitu. Udah lu kerja aja di ini, terus kita nyari orang nih lewat aplikasi. Gini, pokoknya nyari lewat aplikasi. Kita harus cari orang yang berduit lah. Biar tahu, biar ikut ke ini trading kita, biar itu kan saham apa gitu kan, biar ikut lah. Aku tiap hari kan mikirin kayak gitu, target. Katanya udah kayak gini aja lu sama om gini. Kadang kan ada yang om biar kita si om itu mau gitu kan. Gini, wah kacau, nggak bisa aku kayak gitu. Makanya aku dari situ resign. Aku udah bilang resign. Udah kerja di situ? Aku cuman seminggu doang. Oh, seminggu. Tapi sampai kejadian nggak sama om itu ketemu sama Enggak, om? kan pertama ketemu kan emang kita harus berdua lah gitu kan. Berdua nih sama teman diajakin gitu kan, harus berdua dulu. Cuman kan kalau kayak gitu jatuhnya aku ngeri juga ya. Adalah kalau mau harus gini gitu. Gini-gini gitunya ngapain? Kayak jalanlah Sweet, berdua, sweet. beda lagi gitu ceritanya. Oh. Intinya begitu, terus wah kata aku kacau, nggak bisa nih kerja kayak gini. Tuh. Makanya aku resign dari situ. Udah dari resign, kerjanya udah kayak gini, kayak ngambil job dari mana aja gitu. Kayak freelance, jaga toko freelance. gitu, nyari tambahan. Apa aja gitu. Yang kemana-mana aja lah ya. Muter kemana aja, yang Iya. penting ada kerjaan gitu. Tapi ya kayak aku balik ke Serang lagi boleh nggak sih kayak boleh. Aku masih penasaran, maksudnya kalau di Serang itu kan banyak hal-hal yang mistis, yang aneh-aneh. Kayak kamu sendiri tuh pernah kayak ngalamin nggak sih hal-hal yang kayak mungkin kayak disantet, dikerjain orang, atau ada cerita-cerita yang lebih horor dari itu? Karena kan yang aku tahu dari temen-temen nih, ya banyak gitu loh yang di sana tuh kayak ada project apa ternyata yang pegang orang asli sana, jangan deh mending mundur aja daripada kenapa-napa, ada kayak gitu Tot. Jadi banyak banget cerita-cerita yang kayak gitu. Nah kamu sendiri gimana, pernah Ini nggak? mau yang horor dulu apa yang kesantet? Ada ya? Gitu?
Kalau yang dijailin orang itu pernah nggak kamu? Kalau yang dijailin ada sih. Nah ceritanya dulu aku punya nih pasangan lah ya. Pacar. Pacar. Nah dia ngehamilin orang kan. Nah dari situ udah pisah. Dia udah nikah nih sama si cewek ini, terus pengen balik lagi. Ceritanya dia kayak mau ngelamar kita lah ya gitu. Lah kan dia udah nikah. Udah cerai, udah nikah cuman berapa bulan, udah lahiran dicerai. Nah, situ dia pengen deketin lagi lah, pengen nikah. Pas itu aku mikir-mikir dong, kata aku nggak bener juga sih kalau dilanjut, dia banyak banget yang bikin kecewa gitu. Toxic kan. lah ya. Dia kan emang orangnya apa-apa dukun. Kayak kecewa dikit didukunin, kayak oh pengen sama cewek ini didukunin. Oh jangan-jangan sama nih orangnya. Waduh. Takut. Terus dia Didukunin. apa-apa dukun, main dukun kayak gitu kan. Nah, dari situ aku batalin dong. Aku nggak mau. Oh, diundur dulu kan. Tiba-tiba dia datang ke kosan aku. Dia tuh ke kosan. Kan kaget ya. Aku pas mau kerja. Dia mau ikut. Kataku udah nggak usah ikut deh, dulu mending di sini aja, di kosan aja. Gua mau kerja gitu kan. Dia udah pokoknya sehari itu di kosan. Pas dia mau pulang, nah aku beresin dong barang dia kan. Ada barang aku yang dibawa sama dia. Apa? Bra, celana dalam? Daleman lah. Daleman. Yang ketahuan baru baju tuh. Ternyata Ternyata adalah kayak gitu, daleman dia bawa. Aku nggak tahu dia yang bawa kayak gitu. Ada yang ngasih tahu tuh, katanya, "Neng, si ini apa? Dia bawa barang," katanya. Minta didukunin, dia bilang kayak gitu. Kan aku emang udah biasa sih, dia lihat begitu langsung main dukun kayak gitu kan. Oh ya udah, biarin aja deh digituin. Tapi asal si A-nya jangan mau ngerjain gitu kan. Emang sih yang itu kan emang orang bisa juga. Nah, yang si mantan aku ini mintanya ke dia, terus nggak mau dianya. Akunya udah bilang. Kata kamu kenal juga sama dukunnya orang ngasih dukun itu kan mamahnya kan deket sama aku. Justru dia yang laporan. Terus aku bilang, kata aku, "Bu, jangan mau si A-nya digituin. Dia emang kan ngasih tahu." Terus bilang katanya, nggak bisa katanya, kayak gini apaan, nggak boleh gitu. Kata dia kan, nggak jadi. Itu bawa celana dalamnya tuh segala iya, macam bawa. Kata aku nggak tahu bawa yang mana. Nah, Tapi kalau kayak gitu-gitu emang harus celana dalam atau BH gitu ya, yang bawa? Nggak tahu enggak juga sih menurut aku ya. Enggak, tapi kok Kanca tahu dah. Banyak kasusnya, ceritanya banyak Tot. Makanya gue lagi nanya nih, kan tuh real. Itu cerita bener kan? Maksudnya banyak yang kayak gitu. Ada yang kayak Akhirnya nggak dikerjain, nggak jadi. Nggak jadi, tapi kayaknya dia pakai yang lain. Pakai yang lain. Nah dari situ udahlah, dia nggak tahu ke dukun mana lah intinya. Dari situ ada kayak kejadian kayak mimpi buruk terus. Nah, mimpi buruk kayak gimana? Ingat nggak Mas? Diludahin Prabowo. Itu mimpi buruk. Kayak mimpi buruk kayak Berhari-hari serem, Kak. mimpi serem kayak ular hitam lah. Gitu kan. Bahkan ada yang kejadian sih yang ke kosan aku banyak banget, kayak hewan-hewan yang nggak masuk di akal lah. Monyet, Nggak juga. apa? Nggak juga. Bahkan kayak sebulan yang lalu aja masih ada kejadiannya. Kayak apa sih? Binatang apa yang datang? Yang pertama kayak belatung. Kayak belatungnya itu gede, bahkan segini nih gede. Kalau ada belatung jatuhnya ada bangkai kan? Ya kan? Bangkai. Terus yang Ini di mimpi atau? bukan mimpi, ini real. Oh, real. Kosannya. Real. Terus yang kedua kayak kelabang ya kalau nggak salah, itu kayak yang kakinya banyak, bukan kaki 1000 tapi kelabang, tapi kelabangnya tuh gede hitam. Ada di bawah kasur pas aku beresin tuh. Iya. Yang kemarin itu kayak ada lintah gede di makanan. Gini, ini sebulan yang lalu ya, Jadi ceritanya aku kan makan nih. Nah karena ada callingan dadakan lah ya. Aku lagi makan berhenti, langsung buru-buru. Nah si makanan ini aku taruh di lemari, ya kan, di lemari lah. Pulang nih. Lemari makan. Lemari baju. Di atasnya. Tinggi lah pokoknya. Di atasnya. Tinggi Kok lah. bisa makanan ditaruh lemari baju? Di atasnya gitu. itu, Oh, di di atasnya, atasnya. bukan di dalamnya, di atas pokoknya, di luar gitu. Aku taruh nih. Udah, aku kan berangkat nih kerja. Nah pulang-pulang
ada item di situ gitu kan. Sedangkan itu lokasinya kayak kecuali kita deket-deket kali atau apa mungkin bisa jadi ya masuk tuh si lintah kayak gitu. Nah di nasi itu kok ada item kayak apa gitu, kirain aku kayak nasi, tau nggak sih nasi yang udah lama kayak gitu, kayak ada itemnya kayak berjamur, kirain aku begitu, tapi nggak mungkin dong dari pagi sampai malam masa iya langsung berjamur. Aku gini kan pakai apa sih, pakai sendok, taunya itu lintah. Situ merinding banget. Itu aku langsung telepon kan ke orang tua gini, kataku enggak, orang ini bukan deket kali kok, orang bersih tempatnya juga, Kayak nggak mungkin aja nggak mungkin ya. kok. Terus lintah dari mana gitu kan aku sampai aku bersihin semua takutnya masih ada gitu kan. Itu doang satu aku buang tuh, langsung buang semuanya dari situ. Nah kembali lagi tuh ke si mantan aku kan, dia bilang mau didukunin gini-gini, nih gue lagi di Baduy nih, lagi di pedalaman kayak gini-gini. Dia nyari terus sampai situ dia bilangnya mau nyantet lah. Kata gue, lu mah tiap hari juga apa-apa bilangnya nyantet mulu, udah sono lu kalau mau nyantet aja, aku bilang kan kayak gitu kan. Iya gue lagi di Banten, bahkan ada tuh masih chatannya ada juga. Udahlah dari situ mimpi ini balik lagi, aku sering mimpi buruk kan. Mimpi buruk tuh kayak api, terus kayak dikasih banjir, terus itu berturut-turutnya lebihnya ke ular hitam situ, ular hitam pokoknya itu sering berturut-turut banget dari situ. Nah suatu saat adalah teman aku juga ke dukun, mau bersihin badan kali ya kayak gitu. Nah aku nganter dong, si dukunnya bilang kayak gini, katanya ini kelihatan dari jauh nih, katanya ada yang ngejailin gitu. Jailin lah. Terus ngobrol kita, abis ngobrol kayak aku dikasih air, terus katanya nanti kamu datang lagi ya buat bersihin badan, kata dia kan. Telurnya telur ayam 3 biji, ganjil lah intinya, ganjil kayak gitu kan. Nah dari situ tapi aku nggak datang, cuman aku kayak nyareat sendiri. Kalau dalam bahasa Sundanya kayak bersin sendiri aja nggak sih, nggak kayak gitu. Kayak kita tuh kayak yasinan 3 kali balik, Al-Fatihah 44 kali gitu kan. Intinya aku iniin sendiri lah, berdoa, nggak kayak gitu. Emang sih sama-sama syariat, cuman kan kita lebihin, mending gue yasinan aja kan gitu, yasinan Al-Fatihah kayak gitu. Lebih kayak gitu, intinya abis sholat lah, ibadah gitu kan. Aku nggak ke dukun itu lagi. Terus akhirnya apa maksudnya? Jadi si mantan kamu tuh jadi ngerjain biar aku tuh nggak dapat jodoh. Ceritanya tuh tujuannya itu biar sama dia lah. Jadi kata si dukunnya itu biar nggak dapat jodoh sampai nenek kakek gitu. Intinya nggak ada jodoh lah. Kayak bikin kamu nggak nyaman gitu ya? Dia tuh kayak mimpi buruk, ada di rumahnya dikasih gitu-gitu. Sering sih, lebih ke. Tapi bukan di pelet ya itu namanya? Itu di santet namanya? Iya bisa jadi. Kalau di pelet tuh ya kalau pelet sama santet beda. Kalau pelet kita lebih ke suka kan. Kalau pelet itu lebih ke orang tuh bencinya kayak hal-hal buruk ke kita gitu, kayak nggak boleh kayak dapat jodoh lah, nggak boleh dapat jodoh gini gitu kan. Kalau santet itu lebih ke situ. Nah terus sampai sekarang masih ngejar mantan kamu itu? Masih cuman nggak aku respon. Kalau aku respon pasti bakal begitu lagi. Iya, orangnya main dukun terus kayak gitu. Masih ada ya yang dukun-dukun gitu? Di sana tuh masih kental banget. Oh di sana masih banyak? Banyak. Iya banyak banget. Nah terus kok cerita-cerita horor itu cerita-cerita yang tadi atau beda lagi cerita horornya? Kalau cerita horor lebih ke dulu kecil aku tuh pernah lihat lah langsung kayak gitu kan. Kayak hewan, bukan hewan, apa ya, kayak badannya tinggi gede gitu. Tapi gelap badannya. Tapi dia lebih ke di pohon apa ya, nangka gede. Genderuwo. Nggak tahu itu namanya apa, pokoknya itu hantunya semacam begitu, tinggi gede, hitam pokoknya. Itu yang aku lihat waktu kecil, namanya kecil ya, waktu kecil. Tapi kalau ke sini enggak sih, nggak pernah lihat. Tapi kayak lihat juga kayak
Erup tahu kan? Iya. Erep-erepan, iya kayak gitu. Oh dulu pernah Kadang- kesurupan tapi itu. Pernah Oh, iya. kesurupan. Ah, kesurupan gimana? Pingsan gitu. Oh, pingsan. Kalau nggak pernah pingsan. Iya, sering Sering? dulu. Tapi kesurupannya gini loh. Ini ini badan kita kayak dipakai sama orang, sadar dalam hati gitu. Dipakai sama Dipakainya orang. tuh gimana? Kayak gini, kita intinya ini sadar nih kita dalam hati kita, tapi ngomong itu bukan kita gitu loh. Oh, kayak dikendaliin sama Kendaliin, orang gitu. kayak dikendaliin gitu. Itu yang aku Ngomongnya apa rasain. sih? Hmm? Ngomongnya Tapi apa? Ingat abis nggak? itu kamunya capek nggak? Capek. Oh capek. Capek. Omongannya apa? Dia menyampaikan sesuatu. Hah? Kayak apa yang diomongin? Kamu tahu nggak yang diomongin? Lupa lagi deh. Pokoknya intinya begitu. Tapi kita sadar. Tapi kita Kayak nggak bisa "Mm, ngontrol ya, nggak bisa ngontrol." keluar dari Terus situ. dalam hati ini kayak bilang, ini apa ini? Kok mulut gue kayak bisa ngomong sendiri, tapi gue nggak mau ngomong kayak gini gitu, kayak Bisa tiba-tiba bahasa Jepang nggak? enggak. Ada Itu tahu yang kesurupan jadi bisa bahasa Jepang? Masa sih? Iya. Ada. Ada beneran. Ada, di TikTok ada. Pokoknya tiba-tiba jadi bisa bahasa apa gitu. Makanya orang percaya, tadinya orang nggak percaya. Biarin kalau dia mah. orang tiba-tiba ngeluarin bahasa. ada sih sebagian orang yang nggak percaya, itu kan beda-beda ya kepercayaan Iya, orang tuh iya, masing-masing iya, ya. Ada yang percaya kayak gini, yang tahu gitu ya. Kalau yang enggak ya enggak aja sih. Tapi kalau yang nggak percaya mah apaan sih kayak gitu kan, bohong Iya. gitu. Itu yang nggak ngalamin. Tapi kalau tubuh kita bisa dikendalikan sama orang, enak sih ya. Kalau kita nggak capek, tapi ujung kita capek sih. Capek, tetap kita Saya capek, dikendaliin tapi habis bukan itu diri kita kita. kerja gitu, tapi bukan kita mah tidur. Emang lu males aja itu mah. Kan enak kan, lu ngapa-ngapain enak. Kalau pingsan tuh gimana sih rasanya? Pingsan juga sama sih. Enggak. Alhamdulillah enggak. Pingsan Enggak. tuh sama aja kayak gitu. Kayak Rasanya kehilangan kesadaran kan pingsan tuh. Bedanya pingsan. sama tidur apa? Bedanya sama tidur. kalau tidur mah udah lalep banget ya kan. Kalau pingsan? Kalau pingsan sama aja, kita kayak kurang darah nggak sih, kayak gitu langsung pingsan kan, tapi Iya. hati kita kayak tahu gitu. Orang ngomong juga denger, Oh Cuman- iya. iya orang ngomong juga dengar, cuman kayak mata kita, badan kita tuh udah nggak ada Nggak stamina berdaya. gitu. Kira kalau pingsan tuh nggak sadar, kayak udah kayak. nggak, itu yang aku rasain sih sadar. Kamu pingsan gitu. Cuman kita susah buat melek, tenaga nggak ada gitu. Oh. Tapi nanti lama-lama dalam berapa menit juga ada sih stamina ini. Nah, kayak gitu kalau pingsan itu yang aku rasain ya. Oh pingsan tuh begini gitu. Dengar orang ngomong, cuman nggak ada tenaga buat melek aja pun susah gitu. Tapi lama-lama bisa kok. Kirain kayak tidur, maksudnya. Enggak. biasa. Aku sih Kayak belum pernah bener-bener tidur ngerasain nggak ya. denger gitu kan. Pengen Nggak. sih pingsan, cuma takut terusan. Jangan lah. Lagi random banget orang kepengen pingsan, Tapi itu- kepengen sukses. Ih, Ya, itu juga iya. Pengen pingsan. pengen satu. Tapi kalau di sana ada hal-hal menarik apa lagi atau nggak daerah-daerah Serang di mananya gitu ada objek wisata atau ada hal-hal menarik Kalau apa? wisata banyak sih. di ada sana. apa? Pantai, Pantai Anyer. banyak. Anyer Ah. juga ada, Pantai Cerita. Kalau Iya. kayak ke negeri atas awan itu masih inilah wisata-wisata kayak gitu banyak banget. Sebenarnya banyak ke dalamnya gitu. Iya, Kebanyakannya iya. lebih ke pantai sih. Cuma akses jalannya ya kayaknya masih Akses. agak bagus nggak sih akses jalannya ke sana? Kalau sekarang udah tol sih sampai Rangkas. Oh, oke. Udah Tapi ada iya bablas. ke Tiga Raksa juga udah tol. Iya, udah Mm-mm. sekarang udah lumayan lah, nggak kayak dulu lagi. Tapi kalau ke dalam banget itu emang agak Masih ini agak lah. rusakan Nah, jalannya. ada ya yang rusak. Tapi sekarang sih udah lebih ke enak sih, tol aja udah nyampe Rangkas. Jadi Soalnya sempat ramai tuh di sosial media Serang nggak tahu di sebelah mananya itu ada jalanannya udah ya tanah apa merah. gitu. Pokoknya berantakan banget Heeh, jalanannya ya kan nggak karu-karuan. Kayak baru Hmm. beberapa hari yang lalu deh gue lihat di sosial media tuh ada Iya. yang ngeposting itu. Iya, itu udah ke pedalaman juga sih. Banyak kan liburannya tapi pantai gitu ya. Pantai Iya. sih ya. Pantai lebih ke pantai. Makanannya ada apa di sana? Makanan khas Serang. Paku, Banten. paku. Itu mau debus juga itu Kan mah. pada kebal. Itu mau debus itu. Tapi nggak hari-hari makan paku Oh, ya. enggak. Makanan sih kayak seblak, lebih ke seblak sih. Seblak. mah di Sundaan sini itu nggak? mah. Iya sudah. Dodol ada Iya nggak? dodol, emping kayak gitu itu kan Banten. Meninjo. Kayak gitu, emping meninjo kayak gitu. Banyak sih. Kalau makanan kayak kuliner khasnya di sana tuh apa? Kulinernya Sop ini. Ada tuh dulu tuh zamannya masih suka basket ke sana tuh ada sop ikan apa yang seger-seger gitu kayak sop ikan Batam kuahnya. Seger cuma nggak tahu lagi kalau namanya. di sana khas makanan itu liwet
Nasi Oh, liwet. liwetan. Kan masih Sunda sih ya. Ya ibu. Oh, pantasan Kalau serang- seblak. Iya seblak. Kalau makanan itu lebih ke liwetan kayak gitu, makan liwet. Tapi ini menarik. Serang Banten itu kan mayoritas Sunda ya. Kan Sundanya Sunda Banten. Nah, bedanya apa sama Sunda Bandung gitu? Kalau Sunda Bandung itu udah kayak kecampur bahasa Indonesia nggak sih? Kalau Sunda Banten itu benar kayak Sunda semuanya gitu, tapi dengan logatnya bahasanya kayak mungkin didengar kasar gitu kan. Oh, Sundanya Sunda Iya, kasar iya, ya. iya sih, iya sih. Kayak Kayak- nadanya aja kayak lebih udah keras. tapi padahal tinggi. kalau orang yang sesama itu udah biasa gitu. Iya, iya. Tapi orang yang denger itu kayak nadanya tinggi terus Kayak kayak mana sih? Kayak macam mana? Oh, coba deh contohin Kayak gini. kayak kemana? udah kemana dia gitu, kayak kemana sih Sia gitu kan. Kayak pakai dia gitu, kebanyakan pakai dia sih. Dia tuh kamu. Iya, mereka mana dia pakai nadanya itu dengan Dia. nada tegas tinggi gitu. Kalau Banten tuh kayak gitu. Tapi kalau Bandung itu agak Lebih halus bahasanya, ya? Lebih halus tapi udah tercampur Indonesia kayak gitu kalau Bandung. Banyak sih beda-beda sebenarnya. Iya, Sunda Bandung, Ciamis, apa sih Cianjur udah beda lagi gitu, lemes-lemesnya lebih ini. Aku aja kayak kurang paham sih kayak yang lemes kayak gitu bahasanya halus banget. Kayak Cianjur itu halus banget, nggak ngerti, aku juga nggak paham. Bogor kan juga ada Sundanya tuh, iya kan? Bogor, terus Purwakarta. Purwakarta juga nggak sih Sunda? Apa-apa ya, bahasa apa ya? Purwakarta Sunda kalau nggak salah. Cuma ya itu Sundanya Pokoknya beda-beda. beda-beda lah. Dengan nadanya aja udah jelas Ya beda. intonasinya nadanya juga beda ya. Ya, udah beda. Kalau aku kan lebih ke nadanya tinggi tegas gitu, kayak kasar. Begal ada di sana? Hah? Begal. Begal adalah ada. Ada juga. Sempat rame. Ada ininya, ada penadahnya. Itu kemarin kejadian bibi aku dibegal. Oh iya. Iya, motor. Keambil. Ya diambil, tapi gini katanya dia kan dibegal. Nah orang lewat aja lihat, cuman mereka nggak peduli gitu loh. Tabrak aja. Nggak kayak itu kan nodongin apa Senjata. Senjata kayak tajam. gitu kan, Sajam. yang nolongin juga mungkin takut ya. Jadi pada lewat-lewat aja. Ini atau- motornya yang diambil. Bibi Iya. selamat tapi. Dianya selamat, cuman kayak handphone sama motor diambil. Kata bibi aku juga orang lewat kok lihat tapi nggak berani nolongin, entah itu yang begalnya punya ilmu biar nggak kelihatan mungkin ya, bisa jadi, atau mereka memang takut lah soalnya kan si begal ini bawa senjata gitu. Masih banyak kok kejadian deket-deket kampung aku tapi yang agak jaraknya jauh dari perkampungan, kayak udah kan Kayak kayak hutan perbatasan gitu ya. kayak ngelewatin hutan sedikit gitu kan, terus jalannya juga agak jelek, itu yang bikin begal enak banget buat ini. Tapi nggak di mana-mana sih, maksudnya kan kalau kita ngomongin Lampung kan terkenal dengan itu. Kalau sekarang mah tuh nggak di mana-mana, di deket-deket sini juga banyak ya. Banyak ya, nggak di daerah sana aja, semuanya banyak kok. Iya kan mereka kan juga pada ngerantau. Apalagi yang diserang kali ya, maksudnya kan mungkin punya ilmu kebal-kebal itu kali, jadi Iya, gendam-gendam gitu ya. Lebih berani Allah ya, ngebegalnya Pak. kali. Tapi kalau yang dibegal punya ilmu juga gimana ya? Tapi orang begal semuanya pasti kayaknya ada punya. Pasti megang sih ya kalau Megang, nggak mungkin pede enggak. ya. Nggak mungkin enggak. Biasanya orang yang berani kayak gitu pasti ada sih. Tapi emang kadang kalau nggak percaya, tapi kadang kayak beneran ada sih, kadang lihat. Iya, percaya nggak percaya Iya, percaya ya. nggak percaya, kadang nggak percaya tapi ada. Waktu itu ada tahu sampai di TV dia beneran ditembakin kan, Cah? Iya. Beneran ditembakin. Jatuh pelurunya, saya ditembak jatuh. Iya. Itu kebal. Iya, Ilmu beneran. kebal. Iya. Polisi di depan rumahnya nih, ditembakin sama polisi, ada videonya. Dia cuma berdiri doang sini nggak mati-mati. Terus ada temennya, tetangganya ngasih tahu itunya di cincinnya. Cincinnya suruh ambil. Jadi ditembak cincinnya di sniper. Pokoknya itu cincinnya putus, baru ditembak baru kena tembus. Oh, berarti itu. Oh, wow. Oh, dari Itu beneran ada videonya, masih Coba ada Tete kayaknya. cari tahu gurunya di mana. Ada kayak di SCTV atau Mau pokoknya ada juga. di TV, ada di TV berita, ada videonya. Iya. Di tantang PT yang depan rumah ditembakin, pelurunya jatuh berceceran di teras. Wow. Iya, Ih, keren. tapi kayak nggak percaya, tapi bener ini enggak, tapi ya emang ada kali beneran kali ya. Ada. Kayak kakek emang udah dulu mungkin ilmunya udah Oh, udah banget kebal kali ya. Udah Puasanya dulu udah nggak kali. Senin Kamis itu, Senin sampai Minggu. Ketemu Setiap Senin hari. lagi. Iya, gila itu sih. Makanya- Iya. Ya sih, tapi bener sih kalau begal pasti punya pegangan tuh Iya. ya, maksudnya nggak mungkin. Gak mungkin enggak sih, pasti Iya ada sih. aja pegangan.
Kayak orang maling kayak gitu pasti punya aja, kayak maling apa. Intinya yang begitu pasti punya dia. Nggak mungkin kosong sih. Iya, Benar. mungkin kosong. Tapi gini, aku paham ya, maksudnya susahnya mencari kerja, susahnya mencari rezeki, susah mencari uang, bertahan hidup untuk diri sendiri, keluarga segala macam. Tapi maksud aku gini, apapun yang kalian lakukan, maksudnya jangan sampai menyakiti dan merugikan orang lain. Yep. Gitu loh. Iya. Jangan sampai ya ngebegal, kalian ngambil yang bukan hak kalian gitu kan, apalagi sampai melukai, ngebunuh, itu Allah yafat. Maksudnya di dunia ini hidupnya cuma sementara loh. Iya kan, takut banget, maksudnya nanti kalian ditagihnya di akhirat gitu, habis itu udah selesai kan. Janganlah kurang-kurangin deh, maksudnya kalau sampai keluarga kalian atau siapa yang menjadi korbannya tuh gimana. Bahkan kayak di Lampung juga sempat kejadian yang ngebegal ternyata adiknya yang dibegal, yang dibunuh di tempat gitu kan. Iya, makanya amit-amit itu nyeselnya kan kayak gimana gitu loh. Kalau bisa memang ya udah cari kerjaan yang aman-aman aja, yang jangan jahat sama orang gitu. Maksudnya aku bukannya menggurui atau ngajarin, tapi minimal kita ngurangin lah hal-hal yang negatif, yang bikin dosa tambah banyak tuh, yang memang udah pasti neraka gitu kasarnya. Serem atau bener deh. Ya misalkan ya kalau nggak ada kerja ya usahalah jualan chicken mini, apa kayak jambu kristal kan ada ya. Iya, maksudnya jangan sampai sebegitunya lah, kan kasihan gitu. Iya. Tapi itu sih kata dijanjiin 19 juta lapangan pekerjaan, cuma nggak ada juga kan. Jadi mungkin banyak banget sekarang pengangguran, saking banyaknya pengangguran ya, jadi ngambil tingkat jalan kriminalnya lebih tinggi ya. Jadi ngambil jalannya ke yang hal salah banget. Saking susah banget cari kerjaan. Minimal kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kalau kita lagi susah jangan sampai menyusahkan orang lain gitu loh. Jangan sampai jahat sama orang. Gitu, karena semuanya apa yang kita lakukan, nah maksud di sini kan kita sistemnya tabur tuai ya. Apa yang kita lakukan gitu kan, ya udah kalau kamu lakuin kebaikan, nanti kebaikanmu akan kembali ke dirimu gitu loh. Begitupun sebaliknya, jadi serem Atau kalau punya ilmu debus kayak tadi, daripada begal orang, bunuh orang, mending pertunjukan itu kan. Iya, aksi. Iya kan, hiburan. Itu hiburan. Orang menonton terhibur, kita bayar. Iya, mending kayak gitu. Nggak ada yang dirugikan. Iya juga ya, jadi debus gitu ya. Iya. Ada tuh juga dulu ada kan? Dulu ada tau-tau yang sambil jual-jualan obat. Iya itu. Iya kan, pernah tuh. Iya. Jualan obat. Keliling dia. Iya, mending kayak gitulah daripada begal-begal atau apa. Tapi kamu pernah gak sih kayak dijahatin orang gitu pas lagi ngerantau? Atau enggak pas titik terendah kamu, lagi susah-susahnya malah zong, malah pernah gak ngerasain? Dijahatin macam apa nih? Kayaknya sering ya dijahatin. Kayaknya lebih sering, banyak banget. Banyak banget orang jahat soalnya. Kamu pernah dapat perlakuan apa yang tidak menyenangkan lah pokoknya selama merantau? Sering lebih ke nggak dihargain sih. Kalau selama merantau itu kayak kita baiknya sama orang gitu, baik. Terus dia kayak ngelunjak gitu nggak sih? Kayak gue mau jadi orang bermanfaat, tapi gue nggak suka dimanfaatin gitu loh, kayak segi dia minta tolong terus-terusan nih, mentang-mentang kita ngasih pertolongan dia terus-terusan nggak mikirin orang ini kecapean. Nggak usah kamu yang ngerantau, kita orang juga begitu. Banyak banget ya banyak yang kayak gitu. Kayak gitu. Terus kayak pernah banget orang kayak jahat nih waktu aku sakit aja lah ya. Nah, aku punya teman satu kosan, aku sakit kan. Kalau aku tuh kayak orang sakit peduli lah gitu, kayak aku minta tolong kayak buat beli obat aja lah. Dia lebih pergi sama temennya, bukan temen, pacarnya, ditinggal aku di situ, tinggal. Bahkan aku kan benar-benar panas tinggi banget, nggak bisa kayak turun, udah pusing banget kepala tuh. Ditinggal sama pacarnya, dia nggak pulang. Dari situ udah sakit hati banget tuh dari situ, makanya aku dari situ pindah ngekos sendiri. Iya, aku pindah intinya. Sampai sekarang aku nggak mau punya teman kosan kayak gitu, nggak. Aku lebih sendiri. Tapi aku lebih, kalau orang yang minta tolong sakit aja, apa semacam minta kerokin, aku selalu tolong. Karena kenapa? Aku pernah waktu sakit nggak ditolong itu kayak gimana gitu. Setuju. Sakit banget kalau di rantau tuh kayak gitu. Iya. Banyak, tapi orang kok jahat banget sampai segitu, lebih mentingin pacarnya dibandingin teman kosannya sendiri gitu. Kayak beliin obat aja sih ke warung gitu bentar, minta tolong, bahkan dia lebih pergi aja.
situ. Ya ampun. Makanya kalau kita di rantau tuh benar-benar harus punya teman yang benar-benar deket sama kita, yang saling gitu, bukan Ya, yang kayak gitu. Kalau ngerantau punya temen yang solid, yang baik Iya, tuh bener. ini banget ya, beruntung banget ya kayaknya. Kita nggak perlu banyak teman kok. Ya. Yang penting 1-2 yang bisa solid sama kita Ya. gitu. Buat apa kan punya teman banyak kalau nggak ada Toxic solidnya? semua Iya, ya. betul, betul. Setuju sih. Mm-mm. Aku setuju kalau itu. Tapi ada nggak sih stereotype yang kayak tadi aku bilang saat aku dengar kamu dari Serang, pasti stereotype di otak gue orang Serang berilmu, Punya kebal, ilmu. kayak gitu-gitu kan. Hati-hati gitu kan. Nah, ada nggak stereotype karena stereotype kamu terhadap orang terhadap kamu karena kamu orang Serang gitu? Kayak Serang gitu. Iya, kalau orang kita nyebutin orang mana, orang Banten. Wah, orang Banten katanya ini kebal ilmunya, terus tukang santet ya. Takut, ngeri, gue mah deket sama orang Banten. Itu sering banget kalau kita nyebutin. Iya, pasti rata-rata gitu kan? Iya, intinya kalau kita ditanya orang mana nih, orang Serang Banten. Wah, udah Banten mah udah banyak santetnya nih, tukang santet katanya gitu. Kedominan lebih ke orang santet kedengarannya gitu kan. Santet nih debus. Awas dia mah orang situ mah banyak yang nyantet gitu. Kalau stereotip kamu ke daerah lain, suku lain apa? Ada nggak pernah ketemu orang suku-suku lain? Enggak sih, kalau aku ke suku lain mungkin jarang berteman sama banyak suku lain sih. Aku lebih Paling ke Jakarta. Jakarta aja. tuh punya temen kayak orang Jawa. Kalau ke Jawa Minang. Padang ya. Heeh, Minang. Gitu. Kalau Jawa mungkin lebih ke sama halnya ke kita juga. Jawa tuh nggak beda jauh lah. Heeh, kalau sama Jawa tuh aku juga banyaknya temennya Jawa. Soalnya lebih ke Jawa. Lebih masuk ya sama Mm. teman-teman Mm. dari sana ya. Kalau ke banyak luar daerah itu kurang tahu sih. Iya kan banyak juga orang-orang Jawa yang merantau di sini, bahkan sampai mereka sukses hidupnya. Banyak yang jadi inspirasi kok. Tapi ada nggak pencapaian selama kamu merantau? Pencapaiannya kecil tapi itu sangat berharga, sangat berarti buat kamu. Aku sih cuman kayak pengen sukses gak sih. Semua orang juga pengen Iya, ya. rata suksesnya kan Iya, beda-beda. Jadi dari keluarga tuh kayak aku pengen, gue harus bisa nih sukses dari yang lain. Lihat kakak aku kayak gimana gitu kan. Nggak ada pencapaiannya, pokoknya kayak saudara aku juga udah di titik begitu aja gitu kan. Udah kerja seadanya gitu, yang ada aja. Kayak pasrah banget gitu. Kalau aku kan kayak gue pengen nih cari kerjaan yang lain, yang lebih. Bahkan udah punya satu kerjaan aja kita pengen lebih gitu kan. Kita kayak nge-live lah apa, intinya gimana caranya kita buat sukses gitu kan. Bahkan aku kan pernah punya toko dulu, berapa kali aku dua kali itu ngambil toko sampai bangkrut lagi. Sabar kata ibu aku, mungkin belum rezeki. Aku punya modal dikit nih, gue pengen punya usaha apa aja intinya, sampai dagang angkringan, jualan hokben dekat-dekat kosan aku. Nah dari situ intinya nggak berhasil karena sekarang mungkin ekonomi juga ya orang pada ini, intinya dagangannya kurang banget. Sampai pernah dagang lagi sama aja kayak gitu, belum rezeki, mungkin sabar kata orang tua, doain aja. Langsung ngedukun dah abis itu. Enggak, pengen sukses ke dukun. instan banget itu jatuhnya. Nah dari situ udahlah, sampai sekarang coba bangkit lagi dari apa aja lah kerjaan kataku. Yang penting halal ya. Benar. Setuju. Intinya kita jalannya benar, halal, kita nyari uang. Amin. Tapi ada nggak pencapaian terkecil tapi bikin kamu happy, bangga gitu loh? Cuman pengen bahagian orang tua aja sih itu. Tapi kan udah. Iya itu. Iya, itu sudah. Sudah sejak lulus SMP kan? Iya. Ya dari situ udah pengen, intinya ke orang tua semua. Amin sih. ya. Intinya aku mau pengen sukses, bisa angkat semua saudara aku Derajat. gitu. Amin. Intinya pengen begitu. Yang sih. penting orang tua. Yang penting utama orang tua sih. Ya karena Berkahnya di situ. orang tua aku cuman satu-satunya gitu. Nah, itu doang. Berarti mama atau papa yang masih ada? Dua-duanya masih ada? Ibu yang masih ada. Bapak udah nggak ada Udah berarti? nggak ada, baru Kemana? kemarin sih. Bapak Udah nggak ada. Almarhum. Udah almarhum. meninggal. Meninggal. Kira ngerantau. Ya. Iya, pokoknya kalau laki-laki tuh antara meninggal dunia sama meninggalkan tanggung jawab ya. Aduh. Iya kan? Iya. Tapi ada nggak pesan-pesan buat mama? Ada yang mau Hah? sampaikan nggak buat mama? Intinya kalau buat ibu
ya doain aja biar aku sukses, biar bisa angkat derajat orang tua, keluarga gitu. Amin. Insya Allah pasti ada jalannya. Iya, minta ridhonya mama aja udah bismillah ya. Satu lagi deh, pesan-pesan buat teman-teman rantau. Kan banyak sekali nih di Jakarta ya, di ibu kota banyak sekali teman-teman rantau dari seluruh wilayah Indonesia. Ada nggak yang mau kamu sampaikan? Apanya buat kalau teman-teman? buat orang rantau itu semangat, selalu semangat lah gitu. Kalau apa-apa kita harus saling, apalagi kalau di rantau itu kita harus punya teman dekat. Sekarang kan banyak banget orang anak rantau punya sakit, intinya kebanyakan sakit emah gitu kan ya. Pokoknya harus semangat, soalnya orang rantau pasti ngerasain gimana lagi di titik terendahnya gitu. Banyak banget soalnya ngerasain perih banget sebenarnya kalau Prihatin ya sama hidup sendiri iya. malah ya. Soalnya ngalamin diri sendiri. Pokoknya semangat buat anak rantau. Semangat juga buat Iyat ya. Iya. Insya Allah berkah barokah semuanya ada jalannya. Buat teman-teman Amin. rantau semuanya tetap semangat. So jangan lupa like dan comment, subscribe. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Dah.